Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan analisa SUSD untuk hari Rabu ya. Kita masuk hari Rabu. Oke, nice. Oke, kemarin saya nggak entry ya. Kemarin saya tidak ada entryan. Oke, sebelum saya melakukan analisa, saya ingin sedikit share ke teman-teman semua. Alasan kenapa saya kemarin bilang bahwa kita harus mencari sell di atas ini, PDH. Ini PDH kemarin ya. Kita cek daily-nya ya. Saya akan share logic ya, logika SMC ya, karena SMC itu nggak segampang oh ini inducement, oh ini real chok, oh ini real chok pasti pasti work, enggak ya. Sini kita lihat nih, ini PDH. Kenapa saya kemarin meskipun PDH-nya diambil, saya nggak ambil sell langsung, karena di sini dia ada buy side liquidity H4. Nah, dua ini adalah liquidity. Nah, karena saya yakin para pemula pasti akan sell di sini nih, karena berpikir ini resisten ya, dan dia naruh stop loss di sini, naruh stop loss di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, logik apa bang yang mau di share? Logika apa? Ini logika yang saya dapat sendiri ya, yang saya dapatkan sendiri dengan pengembangan SMC dan ICT. Oke, pertama kita cek di H4 nih. Logikanya gini nih. Logikanya gini. Kita harus tahu dulu tentang market structure. Oke, gini. Nah, gini nih. Ini H4 struktur keadaan H4 kemarin ya. Dia itu sudah ambil inducement. Oke, udah ambil inducement. Kemudian di sini udah ada break of structure. Ya, ini H4 ya. Saya akan share logic di H4 ya. Kenapa saya kemarin tidak ada entryan? Oke. Nah, price bergerak dari demand. Dari demand ya. Dari demand H4. Nah, otomatis di sini adalah area buy side liquidity yang akan ditembus ya. Agak konyol kalau kita sell di sini ya, konyol. Kalau kita pemula, saya dulu kayak gitu ya. Pas saya belajar SMC, dia akan naik nih, tembus, boom. Nah, sekarang ini gold baru tembus tipis ya. Mungkin dia bisa naik lagi, baru turun. Nah, nanti saya akan share. Nah, kemarin harga di sini nih. Ini H4 seperti ini, dan di sini ada candle daily PDH ya, PDH. Nah, price ambil PDH. Kenapa saya nggak ambil sell? Karena di sini ada budget liquidity H4 ya. Jadi nggak semua PDH itu bisa work untuk sell ya. Jadi saya skip. Nah, saya akan cek di H4 sekarang. Tadi malam itu sebenarnya muncul pola buy ya di sini. Cuman saya agak ragu ya. Nah, saya akan tunjukkan logiknya. Jadi kayak gini nih. Kalau misalkan di H4 dia berusaha untuk naik ke atas, kita cari buy di sini. Cari buy di sini. Nah, ini nggak ada yang nge-share dimanapun ya. Ini saya temukan sendiri. Nah, ini kan H4. Saya akan share dulu pengetahuan sebelum saya masuk ke analisa, karena ini lebih penting menurut saya daripada sekedar bacot sini ke sini sini. Ini struktur H4. Nah, ketika harga berusaha naik ke atas di zona ini, kita pindah ke time frame M15 dan M30 ya, untuk mengecek eh, zonanya untuk entry continuation. Nah, dalam proses ini, di dalam sini ada yang namanya kayak gini nih, pullback single move ya di M5 M15. Nah, ketika harga ngambil liquidity inducement seperti ini, dia akan naik kencang. Nah, ini inducement ya. Nah, ini refinement ya, refinement. Jadi teman-teman harus paham ya, nalar logika yang saya maksud ya. Jadi gini, saya ulang lagi ya. Ini yang saya tandai di sini, lingkar ini adalah M15 atau M30 ya. Nah, yang di sini itu H4, oke? Oke ya, saya anggap udah paham semua ya. Nah, di struktur di sini ya, dia akan menuju ke basis liquidity. Nah, di di zona ini kita pindah ke lower time frame untuk mencari buy. Atau nah, di sini biasanya di area sini itu sering muncul ya. Pullback single move kayak gini nih.
pullback, pullback, pullback. Nah, akan ada masa di mana pullback terakhir diambil, boom. Nah, itu dia ada manipulasi kadang-kadang. Semalam muncul ya, cok di M5, sell, tapi saya nggak entry sell. Terus di M15 dia hanya inducement. Nah, di sini adalah titik di mana kita melakukan entry buy. Nah, saya akan tunjukkan nih data yang muncul semalam di zona ini. Di zona ini, di dekat area buy set liquidity di mana orang-orang pada mau sell. Pada berpikir mereka akan sell. Oke, saya akan tunjukkan logikanya. M15. Oke. Oke ya, sebentar saya hapus. Nih. Di sini muncul nih. Sebentar. Ini kan ada pullback ya di sini ya. Nah, ini break of structure. Oke, ini break of structure. Ini M15 ya. Ada struktur di sini. Nah, di sini dia kan ada pullback ya di sini ya. Pullback. Pullback. Nice. Pullback. Nah, di sini nih. Yang saya maksud. Oke. Ini kalau kita ke M5 itu cok ya, real cok ya. Nah, di sini. Nah, seperti real cok ya. Mungkin kawan-kawan yang pakai SMC mungkin sell di sini ya, mungkin ya, mungkin. Mungkin dia nge-sell di sini. Nah, dia bilang ini inducement. Oke, saya pakai logic dulu ya. Inducement. Nah, di sini dia bilang cok. Ya, ini kan pullback diambil. Nah, ini break of structure. Nah, kenapa semalam saya nggak sell di sini, Bang? Kan ada cok. Gini ya. Ketika muncul konfirmasi, nggak semua konfirmasi itu high win rate. Ya, nggak semua. Saya berani bilang ini low win rate, bahkan pasti SL ya. Kenapa gitu? Gini, saya ulang lagi ke logika SMC ya. Yang tadi saya ulang tadi. Ketika dia ngambil liquidity dan menuju ke base liquidity, ketika di sini muncul konfirmasi, biasanya low win rate. Ya, akan gampang ditembus, gampang SL. Karena dia menembus high. Nah, kenapa saya semalam nggak sell ketika ada cok M5? Ya karena itu di dekat area sini saya nggak mungkin sell di sini, nggak mungkin. Nah, kita masuk lagi ke area tadi M15. Ya, M5 sorry ya. Nah, ini M5. Di M15 dia hanya ambil inducement. Ini hanya inducement ya. Hanya inducement M15 kalau di M15. Tapi kalau di M5 dia cok. M5 dia cok. Nah, gini. Terus di mana entry-nya di sini? Kalau kita mau entry di sini, refinement-nya. Saya semalam memang nggak entry. Saya cuma lihat dulu, bener nggak sih reaksi ini? Oke gini, saya akan tunjukkan logika SMC ICT. Di sini ada muncul dua peluang semalam, dua peluang. Oke, ini adalah inducement. Oke, ini inducement. Ini kan bos ya di sini ya. Nah, ini kan ada pullback terakhir di sini ya, yang diambil. Pullback, pullback. Nah, ini inducement. Oke. Nah, ini liquidity ya. Nah, di sini adalah zona penentuan kita untuk mencari buy. Nah, kita switch ke lower time frame, M5 atau M1. Kalau di M5, dia tuh muncul pola ICT, ya. ICT. Sini kita lihat. Ini liquidity. Sell set liquidity. Nah, di sini dia break high di sini. Dan dia respect FVG. Nah, ini MSS, Market Structure Shift. Dan ini model ICT 2022, ya. Saya belum entry emang di sini. Saya belum entry karena masih backtest. Dan targetnya di sini. High di sini. Dan di sini muncul lagi ini pola nih semalam di M15. Polanya pola apa, Bang? BPR, ya. Apa itu BPR? Di sini kita lihat. Nih ya, saya tunjukkan ya. Di sini kita muncul pola buy di sini. Model ICT 2022 model. Dan di sini dia muncul BPR. Di sini ada FVG ya. FVG ini adalah FVG bearish. Nah, yang mana ini adalah area sell, order block bearish. Nah, kemudian dipecah sama FVG bullish. Nah, ini adalah BPR. BPR. Dan dia pullback nih. Lihat nih, dia pullback ke BPR lalu terbang. Nah, ini adalah dua peluang yang saya temukan di sini semalam. Ya. Yang pertama di sini model ICT. Yang di sini model BPR. Nah, yang di sini strukturnya SMC. Jadi, saya tuh mengembangkan pengetahuan yang di-share Michael gitu. Karena dia share di YouTube bilang kayak gini.
You must find your model. Oke. Saya bingung itu dia bilang apa ya? Find your model. Jadi kita kita tuh disuruh riset gitu loh, disuruh cari pengalaman sendiri dan temuin model yang dia maksud dengan logika ICT. Nah, ini adalah logika yang saya dapat gitu selama saya belajar gitu, dan ini nggak sia-sia dan ini high win rate ya. Dari kemarin saya share pas harga masih di sini H1 juga muncul di sini ini inversion EVG di sini, dan di M30 juga muncul breaker block di sini. Dan di sini juga muncul lagi di sini. Pokoknya ya bagus lah pokoknya. ICT itu logikanya. Oke gitu ya logikanya ya. Sekarang saya masuk ke analisa XUSD. Sorry agak lama karena ini sangat penting menurut saya logika daripada saya yang bacot cuman bla 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 bla. Oke, gini. Untuk hari ini gimana logikanya? Mau kemana nih harganya? Oke. Untuk daily ini bos. Oke ya. Break of structure. Kenapa ini break of structure, Bang? Kita lihat. Untuk SMC ya. Sini pullback diambil break. Tapi ini breaknya shadow, bukan boss berarti ya. Pullback lagi break. Nah, ini valid boss di sini. Valid bossnya di sini ya. Setelah dia nge-break high di sini, high valid di sini. Ini break of structure. Oke. Logikanya dia akan kembali nih ke demand. Cuman saya nggak tahu nih apakah dia akan naik tinggi dulu baru turun, apakah dia akan turun langsung baru naik lagi. Nah, kalau misalkan dia break low ini akan shift jadi seller. Jadi break apa? Jadi bearish. Nah, kalau dia 4, dia bikin bos baru. 4 kan di sini ada bos. Oke. Nah, ini dia bikin bos baru di sini. Nah, logikanya di sini kita lihat nih, dia setelah naik bos ya, dia nggak naik jauh langsung turun. Nah, untuk yang sekarang ini, saya nggak tahu nih apakah dia naik dulu tinggi, lalu turun, apakah turun dulu dia baru naik. Ya, saya akan mencari konfirmasi sell di sini, real chok ya. Untuk time frame M5 dan M15, mungkin nunggunya lama, tapi nggak apa-apa. Daripada saya asal entry, mending saya sabar nunggu. It's okay. Dan di sini juga kalau kita cek di monthly ya, itu udah masuk titik hampa. Dia bikin pergerakan tertinggi sejarah ya. Kan kemarin kan all time high ini ya, all time high-nya ini, sorry. Nah, di sini kita lihat nih all time high yang baru ini dipecah dan bikin all time high yang baru lagi. Nah, sekarang dia memasuki titik hampa. Apa itu hampa? Di sebelah kiri tuh nggak ada yang namanya POI lagi ya, nggak ada. Dan dia tuh muncul dan dia bikin high yang tinggi gitu ya. Dan di sini kita lihat nih candle monthly bulan ini, apakah dia akan break body? Kalau dia break body, mungkin dia akan turun dikit dan bikin naik lagi gitu ya. Saya nggak tahu juga kalau monthly bulan ini. Pokoknya saya akan mencari real chok ya. Di daily dia udah bos, di H4 juga udah bos, H1 juga otomatis bos ya. Nah, sekarang kita cek di M15-nya, apakah dia pergerakannya udah bagus. Maksudnya bagus tuh apa udah jelas? Belum ya. Sini kita lihat nih, dia kompresi di sini. Kalau zona kayak gini kita menghindar aja, ya. Karena apa? Biasanya kalau kayak gini dia akan kayak gini nih pergerakannya. Boom. Atau dia kayak gini lagi. Boom. Jadi kita skip dulu nih gold, ya. Sampai polanya jelas, ya. Sampai polanya jelas. Baru kita masuk market. Nah, kalau kayak gini, skip dulu ya gold, ya. Kita harus punya naratif analisa biasnya yang jelas. Kalau kita mau buy di bawah buy-nya ya, jauh zonanya. Ntar saya akan update lagi ya analisa XUSD. Kalau untuk sekarang dia mungkin akan naik lagi ya. Jadi kita lihat pergerakannya seperti apa nanti di sesi Asia dan London. Di sesi Asia sekarang dia polanya belum jelas ya. Polanya belum jelas. Belum muncul pola sell yang bagus. Kenapa saya cari sell? Karena udah break boss ya. Ketika dia udah break boss, high dia pasti akan pullback nih ke demand. Nah, itu kenapa saya cari sell. Nah, ini peluangnya bagus kalau kita dapat sell. Bisa turun ke demand ya. Nah, tapi kita pastiin dulu nih di mana dia coknya. Nah, sekarang ini belum muncul dia.
H4 juga masih kuat bullish, H1 juga masih kuat bullish, belum ada tanda-tanda turun. Jadi kita skip dulu ya. Nunggu sampai benar-benar keluar peluang baru kita masuk market. Oke. Itu aja guys logika yang saya share dan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.